kita ambasador itu tugasnya atau kegiatan kita hari-hari ini kita eh, ada tiga ya, ada tiga. Di sini kita belajar bersama ya Bapak Ibu. Jadi kita jangan terlalu tegang, biar saya juga nggak tegang nih. Jadi kita belajar bersama bagaimana kita bisa raih yang namanya kesuksesan bersama ya. Ya kita ingin sekali memiliki bisnis yang sukses dalam 1-2 tahun itu kita bisa raih luxury ambassador. Nah, disinilah khususnya SSW memberikan cara-cara untuk kita biar kita bisa segera raih itu ya. Jadi Bapak Ibu jangan bosan untuk selalu hadir ke pertemuan entah itu online ataupun offline ya. Jangan diinget-ingetin mulu oleh leader, tapi ini adalah kebutuhan kita ya. Ini adalah kebutuhan kita. Makanya yuk yang memiliki mitra di bawahnya diingatkan, diingatkan, diingatkan. Ayo, ayo, ayo gitu ya. Tapi untuk kita sendiri pun kita nggak usah harus diingatkan ya. Kita diingatkannya oleh impian kita. Bagaimana kita ini bisa benar-benar meraih impian itu. Jadi jangan hanya MKY, mimpi kali ya gitu ya. Tapi benar-benar impian kita ingin haji, ingin umroh. Bagaimana setiap tahun bisa haji furoda, bagaimana kita bisa punya kendaraan bagus, bagaimana kita bisa memiliki kediaman istana yang megah untuk keluarga. Nah, ini dia perlu yang Ya, di namanya tempat lain kata si itu ya berterang. namanya ya kendaraan yang tepat untuk kita bisa raih Mau impian. dicahayain enggak? Allah Bapak Ibu sudah tepat sekali berada di SSW khususnya di PTBS ya dengan bimbingan Abi Masturi Firmansyah berserta Umi Elis yang di sini ternyata banyak sekali leader-leader di luar sana ingin sekali belajar tentang sistem yang ada di SSW ini ya Bapak Ibu. Luar biasa pokoknya ya. Selamat datang di acara Zoom malam hari ini, yaitu adalah training BDP atau Business Developing Program dengan tema cara jitu prospecting tanpa ditolak. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu, Masya Allah, di SSW ini banyak sekali leader yang alhamdulillahnya saya sangat banyak belajar dengan leader-leader yang ada di SSW. Itu ada yang namanya sekali prospek bisa menghasilkan luar biasa ya, menghasilkan langsung closing on the spot gitu ya. Closing on the spotnya tidak hanya basic, tidak hanya reguler, tapi bisa langsung priority sekian gitu ya. Nah, ini adalah kesempatan sangat luar biasa. Mari Bapak Ibu kita belajar di sini karena memang tugas kita sebagai ambasador, sebagai sales, apa namanya, bukan sales, reseller itu adalah selling, recruiting, dan building team. Jadi selling berjualan, recruiting, dan membina tim. Nah, di sini tugasnya adalah seperti itu ya. Tugasnya seperti itu. Kalau kita tidak lakukan itu ya kita tidak akan memiliki bisnis yang menghasilkan. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya itu adalah untuk menambah tim kita, menambah pasukan kita ya, menambah nyawa bisnis kita. Makanya kita harus lakukan itu. Dengan cara apa? Dengan cara mengenali prospecting kita, dengan cara mengenali calon-calon mitra kita. Nah, mengenali ini tidak mudah. Mengenali ini perlu yang namanya aturan-aturannya ya, agar kita tidak hanya sekedar prospek, prospek, prospek dan prospek, tapi benar-benar prospek dan menghasilkan. Nah, ini kita akan kupas tuntas. Alhamdulillah kita akan kupas tuntas dengan caranya seperti apa. Oke, lanjut. Nah, prospecting di sini ya. Nah, prospecting. Kita akan belajar namanya bagaimana kita prospek. Prospek adalah proses mencari dan bertemu dengan tujuan untuk menambah database. Jadi menambah daftar nama Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu pasti di nomor HP Ibu, Bapak Ibu itu pasti punya daftar nama banyak kan ya, kontaknya banyak. Tapi ada yang sudah habis, ya ada yang sudah habis. Nah, ini caranya kalau sudah habis, sudah diprospek semua yang ada di kontak nomor telepon Bapak Ibu bisa dengan cara yang akan kita bicarakan di sini, ya. Jadi menemukan dan mengenali kebutuhan calon konsumen. Nah, di sini kita harus benar-benar bisa menemukan kebutuhan dia apa, impian dia apa.
seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Nah, di sini tahapan prospek itu ada Bapak Ibu. Jadi tahapan prospek itu tidak hanya langsung kita ketemu langsung kita prospek ini tidak, tapi ada tahapan-tahapannya. Alhamdulillah Abi Masuri Firmansyah sudah membuatnya. Yang pertama adalah preparation. Preparation ini adalah bagaimana kita ya, lanjut. Jadi bagaimana kita ditunjang oleh penampilan kita gitu. Jadi kita akan membawa satu bisnis miliaran. Masa kita penampilannya nggak bagus? Masa kita penampilannya menggunakan celana jeans yang bolong-bolong ya? Jangan. Tapi bagaimana kita sudah menyiapkan penampilan? Contoh seperti pada saat kita hadir ke seminar. Untuk bapak-bapaknya diwajibkan menggunakan jas, berdasi, bersepatu, wangi dengan parfum-parfum yang sudah diberikan, disiapkan oleh PTBS. Nah, ini adalah salah satu syarat ya, syarat utama pada saat kita ingin melakukan prospecting ya. Penampilan kita itu nomor satu, wangi, rapi ya. Nah, yang ke selanjutnya adalah sikap kita ramah, sopan, murah senyum. Nah, ini di sini ini adalah juga membawa akan bagaimana kita menuju ketemu dengan orang-orang yang memiliki satu visi misi dengan kita. Mental kita adalah selalu membawa bahagia terus. Jadi kita selalu memberikan aura positif kepada semua orang yang kita temukan. Jadi kita selalu memberikan senyum bahagia. Walaupun sebenarnya kita sedang dalam kondisi kurang bagus, tetap usahakan kita selalu berpositif bahwasanya kita ini sehat, kita ini bisa, kita ini bahagia. Ya, lalu mengubah mindsetnya. Jadi janganlah kita menjadi sales Bapak Ibu, menawarkan sesuatu, jangan. Tapi kita memberikan solusi. Ya, jadi mindset kita mulai dirubah nih ya. Jangan menawarkan sesuatu, jangan. Karena kalau menawarkan itu akan ada yang namanya penolakan. Tapi kalau kita memberikan solusi, insya Allah kita tidak akan ada yang namanya penolakan. Lanjut lagi, ada yang namanya tools atau alat. Nah, alat ini bisa berupa produk, bisa berupa katalog, bisa berupa clip chart, ya, bisa juga berupa video. Biasanya di HP itu ada video. Nah, buku. Nah, jadi bisa juga dengan katalog, ya, bisa dengan. Jadi di sini tuh kita bisa menggunakan katalog, clip chart seperti itu. Nah, dan prinsipnya untuk siapa saja, dimanapun dan kapanpun. Kita akan mengajak orang ke siapapun dan dimanapun. Ya, jadi tidak memilih si A, si B, si C. Karena sejatinya semua umat itu adalah berhak untuk sukses. Semua umat itu berhak untuk bahagia. Nah, tapi banyak orang yang belum paham tentang PTBS. Banyak orang belum paham bagaimana mereka itu bisa meraih impian mereka. Bagaimana mereka itu bisa mencapai impian mereka. Nah, ini adalah kesempatan kita Bapak Ibu, ya. Oke, lanjut. Ya. Jadi tidak hanya sekedar menawarkan, tapi memberikan solusi. Nah, yang kedua adalah ice breaking. Ice breaking ini adalah basa-basi singkat Bapak Ibu, biar kita bisa berdekat apa namanya ya, bisa dekat dengan calon mitra kita dengan pertanyaan-pertanyaan singkat dengan SKHD ya. Yang pertama pada saat kita ketemu kita bisa senyum, kita ucapkan salam, kita sapa ya dengan sopan. Lalu berikan pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban yang singkat, dengan jawaban-jawaban iya ya. Lalu lakukan SKED, sok kenal sok dekat tapi dengan sopan. Jadi jangan langsung kita wah ini nih, jangan, tapi benar-benar kita bagaimana mendekati orang itu dengan sopan, dengan apa ya namanya, kalau orang bahasa Jawa itu biasanya dengan anggah ungguh yang baik gitu ya, dan manfaatkan properti yang ada di sekitar. Contoh kalau seumpamanya kita bertamu dengan calon mitra, di sekitar beliau ada foto keluarga, bagaimana kita melihat foto keluarga ini, oh beliau ternyata berfotonya itu di lapangan bola atau sambil apa. Nah, itu di situ pakai bahasa-bahasa biar kita tidak kehabisan bahasa. Ya. Nah, karena di sekitar di lingkungan itu bisa menjadi modal berbahasa untuk kita, ya. Oke, lanjut, Ah.
Jadi jangan sampai kehabisan kata-kata. Yang ketiga adalah building trust. Nah, building trust ini adalah ngobrol sambil membangun kepercayaan, Bapak Ibu. Jadi biar kita ada keakraban dengan calon mitra kita. Yang pertama, kita bisa basa-basi singkat. Basa-basi singkat yang tadi saya cerita, ada yang namanya foto keluarga. Nanti kita bisa nanya, oh Bapak Ibu aslinya dari mana, putra putrinya berapa, cucunya berapa. Nah, itu di situ kita akan membangun satu apa ya namanya ya, satu kepercayaan atau keakraban, ya. Nah, cari kesamaan. Oh iya, saya calon mitranya nih menjawab, saya dari Jawa, nah saya dari Sunda, saya dari mana gitu. Nah, oh iya saya juga dari Jawa, walaupun sebenarnya kita dari Bekasi. Nah, tetap kita orang Jawa kan Pulau Jawa seperti itu. Jadi ambil kesamaan-kesamaan agar kita bisa nyambung dengan beliau. Lalu kita perkenalkan diri. Oh iya, saya siapa? Tinggalnya saya juga di mana. Nah, lalu intonasi dan ekspresi itu disesuaikan, Bapak Ibu. Jadi pada saat kita berbicara, pada saat kita ngobrol ya dengan beliau, dengan calon mitra ini kita harus benar-benar bawa sopan santunnya. Nah, buat prospecting itu nyaman, merasa penting, dengarkan. Kita usahakan kita menjadi pendengar terlebih dahulu. Jadi biarkan beliau yang bercerita, biarkan beliau yang berbicara, kita mendengarkan agar kita bisa juga, oh ternyata Bapak ini tipikal seperti ini. Pada saat kita ngobrol kan kita bisa lihat, oh beliau tipikalnya seperti ini, seperti ini. Jadi kita bisa masuk ke apa namanya ya, beliau ya, seperti apa beliau ini gitu. Jadi bahasa kita akan mengikuti. Oke, kita berikan banyak sanjungan ya, kita berikan banyak sanjungan. Wah, masya Allah luar biasa Bapak Ibu, seperti itu ya. Jadi kita akan memberikan satu penghargaan-penghargaan untuk beliau. Jadi beliau ini, oh ya ini ternyata ini yang Bapak ini enak nih dia ngobrolnya, seperti itu ya. Lalu dapat artinya kalau kita sudah bisa dekat, kita sudah bisa apa namanya ya, akrab dengan beliau. Nanti beliau dengan sendirinya akan bercerita, beliau ini butuh apa, beliau ini punya impian apa. Secara nggak langsung beliau ini akan bercerita. Apalagi kalau kita sudah mengeluarkan senjata kita. Senjata kita apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? 8 pertanyaan. Nah, kalau sudah masuk ke 8 pertanyaan, itu insya Allah beliau akan secara mudah menjawab apa impian beliau. Nah, makanya ayo Bapak Ibu mulai building trust. Lanjut ya. Jadi pada saat kita menjelaskan, kita harus benar-benar bukan menjelaskan ya, mendekati calon prospek kita itu dengan sopan ya. Selanjutnya adalah yang keempat, building need. Cara menemukan hot button atau impiannya. Obrolannya itu dimulai dengan obrolan yang hangat. Jadi cari tahu kebutuhan calmit dan memberikan pertanyaan yang singkat. Ya, jadi berikan pertanyaan-pertanyaan sesuai. Jadi Bapak Ibu udah jelas ini adalah pelajar. Ya jangan nanya udah kerja belum, sudah punya anak berapa, jangan. Ya sesuaikan. Jadi apalagi kalau beliau ini adalah pekerja. Nah, kita masuk, oh kalau bekerja ini hari apa liburnya, pekerjaannya apa, bagaimana kesenangannya, pekerjaannya itu senang atau tidak, atau bergerak di bidang apa. Jadi kita akan tepat ya Bapak Ibu. Nah, lalu tanyakan apakah dia sudah tahu tentang bisnis PT BES. Ya, setelah beliau ini bercerita, setelah beliau ini mengeluarkan nih apa yang namanya tuh kebutuhan beliau, masya Allah, ini kita sudah bisa mulai masuk. Ya, jadi Bapak Ibu setelah mengetahui kebutuhan beliau, ternyata beliau sudah nggak nyaman di tempat kerjanya, ternyata beliau sudah tidak apa yang namanya, ya banyak hal ya kalau di tempat kerja zaman sekarang pasti banyak sekali. Salah satu contoh ada mitra saya sampai jam kerjanya itu walaupun beliau ini kerjanya itu di luaran,
sebagai sales, tapi beliau ini jam kerjanya benar-benar dipantau. Jadi jam 8 teng sudah harus di depan nasabah. Jam 5 teng masih ada di nasabah. Sedangkan jam kerja pulang kan jam 5. Nah, ini benar-benar tidak boleh yang namanya tidak. Berarti kan sudah ada yang namanya ketidaknyamanan Bapak Ibu. Dan wajib sehari harus menemui sekian nasabah. Nah, ini kan satu kesulitan. Dan itu di jalanan. Banyak sekali resikonya. Nah, disitulah kita bisa, oh ternyata kerjanya begitu. Iya, Bu. Oh, ternyata banyak hal ya. Ada yang namanya resiko di jalan. Terus juga gajinya sama aja. Iya, Bu, saya pengen begini. Nah, secara nggak langsung beliau ini akan bercerita. Apa sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan beliau. Oh, ternyata beliau sudah nggak nyaman. Beliau ingin mencari sesuatu atau pekerjaan atau bisnis yang tidak banyak resikonya. Saya ingin sekali membahagiakan anak istri saya ingin ini. Nah, disitulah baru kita bisa masuk. Ya, Bapak Ibu. Ada juga yang ternyata bukan mencari itu, tapi ada juga yang mencari saya pengen sehat, saya pengeluh ini, saya sakitnya ini, saya mengalami menderita ini. Nah, ini akan menjadi satu peluang juga untuk kita masuk. Jadi bisa masuk melalui produk, bisa masuk melalui bisnis setelah kita tahu apa impian beliau, apa impian calon mitra kita. Ya, tanyakan apakah beliau ini sudah pernah ada yang menawarkan atau ada yang menceritakan tentang bisnis yang kita akan ceritakan, ya. Lalu edifikasi yang enak-enak. Kalau memang beliau butuhnya bisnisnya seperti sahabat saya yang pertama yang saya ceritakan yang pertama, berarti kita bercerita tentang bisnisnya, tentang orang-orang yang sudah berhasil di PTBS, edifikasi leader-leader yang sudah berhasil. Tapi kalau beliau ini ingin sekali sehat, jangan ngomongin bisnis, tapi ceritakan testimoni orang yang sehat dengan produk kesehatan. Nah, gunakan alat bantu, bisa jadi testimoni video, bisa jadi testimoni langsung dengan orangnya. Jadi banyak cara Bapak Ibu. Nah, di sini jangan sampai kita menawarkan sesuatu dulu sebelum kita tahu apa kebutuhannya. Mungkin yang sering ikut prospek dengan saya, mitra-mitra saya, mereka paham saya nggak pernah menawarkan sesuatu terlebih dahulu. Saya pasti lakukan adalah pendekatan dulu. Saya banyak berbicara dulu, minimal 10 sampai 15 menit itu kita kenali dulu mereka. Setelah kenal, barulah kita jadi pendengar. Pendengar, barulah kita jadi memberikan solusi. Ya, setelah solusi kita berikan, mereka jarang yang menolak. Ya, minimal mereka akan beli produk. Ya, minimal mereka akan beli produk. Jadi bukan berarti kita tidak pulang itu dengan tangan kosong. Tidak, Bapak Ibu. Makanya di sini sangat penting building need. Oke, lanjut. Ya. Nah, give solution. Berikan pesan menarik yang cocok dengan impiannya, dengan hot buttonnya. Jadi berikan pesan yang menarik. Makanya pada saat Bapak Ibu menjelaskan, Bapak Ibu berikan tadi alatnya, tunjukkan. Entah video orang-orang sukses, entah video testimoni. Nah, disitulah yang beliau akan, seperti itu, oh begitu ya. Nah, itu membuat beliau ini, calon prospek kita ini akan berpikir, oh iya juga ya. Oh ternyata ini ada peluangnya ya. Nah, di situ ya. Catat nomornya dan undang ke presentasi. Nah, ini yang selalu terlewatkan oleh calon mitra. Malu, entah kenapa ya. Pada saat setelah kita panjang lebar, tidak di-close dengan boleh saya pinjam nomor KTP-nya atau boleh saya minta nomor teleponnya. Nah, itu sebenarnya salah satu closing-nya loh Bapak Ibu. Jadi pada saat selesai nih dari awal preparation, ice breaking, building trust, building need. Nah, jangan sampai tidak mendapatkan satu nomor telepon atau mendapatkan data. Jadi usahakan pada saat terakhir-terakhir itu kita harus minta yang namanya
minimal nomor telepon, nama dan nomor telepon, atau langsung kita minta KTP-nya Bapak Ibu. Nah, disitulah kita langsung data dia, catat dia. Kalau memang waktunya panjang, kita yang bertamu atau memang kita sudah ketemu, itu kita bisa langsung daftarkan mereka. Jadi kita langsung isi formulir. Tapi kalau semuanya ini ketemunya adalah di jalan, kita hanya punya waktu 5-10 menit, kita harus cepat minta nomor telepon beliau. Ya, dan nama beliau. Jangan beliau yang kita berikan kartu nama, tapi kita yang meminta. Kebanyakan kita yang ngasih kartu nama, alhasil beliau tidak menghubungi kita. Tapi kalau kita yang meminta nomor telepon beliau, kita yang akan melakukan yang namanya follow up. Ya, jadi kita kalau sudah seperti itu bisa melakukan lanjutannya, yaitu mengundang ke pertemuan atau presentasi bertemu langsung dengan janji temu. Oke, lanjut. Ya. Nah, di sini kita lakukan praktek prospek langsung ya Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya sangat simpel. Jadi sangat simpel. Jadi prospek secara langsung itu sangat simpel sekali. Yang pertama ini usahakan dicatat atau di screenshot ya Bapak Ibu. Kenapa? Inilah yang harus kita lakukan sebenarnya pada saat kita mau prospek agar kita itu tidak pulang tidak bawa apa-apa. Tapi minimal kita sudah punya satu nama database tambahan. Bisa juga satu data, bisa juga jual produk, bisa juga satu closingan. Ya. Nah, di sini yang pertama adalah kita ice breaking. Jadi pada saat ketemu itu kita benar-benar kita langsung basa-basi, kita langsung sapa, salam. Nah, di sini kita kenalan, lakukan pertanyaan-pertanyaan pendek, mau kemana, pergi kemana, kerja di mana. Pokoknya di situ adalah waktunya sangat singkat. Waktu sangat singkat, ketemu semuanya di halte gitu ya, ketemu di halte kita lagi nungguin bis atau kita nunggu ojek gitu ya. Udah lakukan segera kita. Ibu, assalamualaikum. Wah ibu sedang nunggu ojek, nunggu bis juga ya bu ya, nunggu jemputan ya bu. Iya. Nah ini secara cepat. Setelah itu ngobrol sambil membangun kepercayaan. Setelah kita SKSD, baru ngobrol secara untuk membangun kepercayaan. Biar kita akrab nih. Biar kita akrab dengan calon prospek kita. Caranya mencari kesamaan yang tadi ya Bapak Ibu. Ini adalah sebenarnya ini rangkumannya ya. Jadi Bapak Ibu cari kesamaannya. Oh Bapak, oh Ibu dari Jawa, iya sama saya juga dari Jawa gitu ya. Oh Ibu dari mana? Dari Bekasi, oh iya sama saya juga dari Bekasi. Jadi kita lakukan seperti itu. Nah, cari tahu kebutuhan prospek dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Benar-benar Bapak Ibu usahakan 8 pertanyaan ya, usahakan 8 pertanyaan itu dihafal ya. Jadi biar Bapak Ibu bisa melakukan proses secara cepat ya. Lalu berikan informasi singkat yang berhubungan dengan need-nya calon mitra kita. Apa sih tujuannya beliau? Apa sih impian beliau? Nah, ini kita berikan informasi singkatnya. Tapi langsung menuju itu. Jadi kalau beliau yang tadi ya, beliau ini butuhnya adalah kesehatan, kita berikan informasi tentang produk kesehatan. Tapi kalau beliau butuhnya bisnis, kita informasikan bahwasanya ada orang-orang sukses melalui bisnis ini. Jadi kita benar-benar sesuai. Jadi waktunya singkat, tapi kita bisa dapat. Ya. Lalu tanyakan hari apa liburnya atau hari apa luangnya untuk bisa kita ketemu, untuk bisa kita lebih panjang lagi, panjang lebar lagi bercerita. Nah, bersosialisasi. Nah, di sini adalah waktu yang tepat untuk bagaimana kita minta nomor telepon beliau. Nanyakan alamat beliau. Nah, ini kesempatan yang sangat tepat. Lanjut, undang. Setelah Bapak Ibu mendapatkan nomor teleponnya, baru Bapak Ibu undang ke home sharing, atau ketemu, atau undang ke seminar. Bisa jadi kita yang langsung silaturahmi ke kediaman beliau. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi benar-benar kita bagaimana nih kita ini bisa ketemu orang, langsung bisa dapatkan minimal nomor teleponnya, minimal mendapatkan
apa namanya ya, bukan hanya nomor telepon tapi bisa langsung kenal, bisa langsung prospek saat itu juga seperti itu. Oke, lanjut. Ya. Nah, sangat cepat sekali ya, Masya Allah nih, Bapak Ibu ternyata sangat luar biasa. AA, terima kasih ya, AA ya. Nah, jadi tahapan-tahapan itu, Bapak Ibu, adalah tahapan-tahapan bagaimana kita bisa mendapatkan database, bagaimana kita bisa mendapatkan prospek baru, apalagi yang sudah habis, database-nya yang di nomor kontak yang sudah ditulis dari program 30 hari yang kita harus nulis 100 sampai 300 nama itu sudah habis di prospek semua, karena kan setiap hari kan prospek 10. Berarti kalau 1 bulan udah habis. Ya, nah berarti bagaimana nih kita cari prospekan baru? Nah, prospekan baru itu sebenarnya setiap hari kita ketemu orang, lakukan prospek itu. Jadi lakukan, benar-benar lakukan, siapapun, dimanapun, kapanpun presentasi. Tapi bukan presentasi yang langsung. Bagaimana kita membina dulu, bagaimana kita kenal dulu. Setelah kenal, ice breaking, baru building trust, baru building need, baru kita give solution. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, tahapan-tahapan ini ikuti. Insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan mitra dan calon mitra dengan mudah yang memiliki visi dan misi yang sama, yang memiliki semangat yang sama dengan Bapak Ibu. Yang beliau tanpa harus disuruh hadir ke pertemuan, beliau tanpa disuruh hadir ke Zoom, hadir ke seminar, dan lakukan prospek. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator kita. Terima kasih. Silakan Ibu Elmi. Baik, Ibu Retno. Untuk selanjutnya kita dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Atau calon-calon reseller yang mau bertanya kami persilakan. Insya Allah udah hebat semua. Nah itu Bapak Ibu. Oke Bu Elmi, ada Ibu Nurik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ilmunya hari ini, Bu Retno. Ya, mau bertanya, kalau kita sedang memprospek seseorang gitu ya, kalau seseorang atau beberapa orang itu kan tadi ya ice breaking dulu, kemudian kita mengenali dulu seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita presentasi di sebuah grup pengajian seperti itu, kira-kira bagaimana? Apakah bagus? Kan kita tidak bisa ya mengenali ininya ya, mengenali masing-masing individu, kemudian permasalahannya, menyamakan persepsi dan sebagainya. Tapi eh, bagaimana kalau kita langsung misalnya semacam presentasi selama 30 menit begitu, langsung menginfokan tentang ini. Nah ini kebetulan begini, kebetulan besok itu saya ada sebuah forum pengajian. Forum pengajiannya itu tentang jurus jitu, menghapuskan bebas hutang dan riba dari PHR Paguyuban Hapus Riba. Nah, di situ full tentang pengajian masalah riba gitu. Nah, saya tanya ke teman-teman yang anggota grup ini tidak ada yang terkait dengan bisnis. Nah, kira-kira sebaiknya eh, saya masuk di grup itu di acara offline pengajiannya, kemudian presentasi atau sebaiknya bagaimana gitu. Terima kasih atas sarannya. Oke, bagaimana Bu Elmi? Halo Bu Elmi. Oke, Bu Nurik, Assalamualaikum. Bu Elmi kayaknya sinyalnya ya. Assalamualaikum Bu Nurik, Masya Allah luar biasa nih pertanyaannya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Luar biasa. Bu Nurik dari Jawa, Malang. dari Malang ya, Masya Allah. Bu Nurik, salam kenal.
Bu Nurik, saya pernah presentasi di sela-sela kegiatan orang lain. Itu kan sebenarnya kegiatan orang lain ya, bukan Iya, kegiatan. iya. Saran saya, bila kita ingin presentasi tentang PTBS, usahakan buat khusus acara PTBS. Kalau kita nebeng, itu sudah beda, Bu. Kita sudah Oh beda. gitu. Mm-mm. Itu sudah beda. Konsentrasi mereka, audiens itu sudah konsentrasi pada judul di awal. Nah, judul di awalnya apa? Nah, judul di awalnya itu adalah yang pertama tadi Jurus tentang itu. riba. Walaupun sebenarnya kita juga di situ ada. Kita juga sedang bergandeng tangan untuk memberantas riba. Tapi ada kalanya tema mereka, cara mereka itu beda dengan kita. Jadi kalau kita masuk, apalagi saya pernah ada juga tentang pemberantas riba dan mereka itu tidak mau dengan bisnis dan bisnis. Mereka ada cara tersendiri. Makanya nanti justru kita akan mental, Bu. Justru kita akan mental. Sayang waktu kita. Jadi bila memang ibu sudah ada di grup itu, lebih baik saran saya, ibu buat jadwal tersendiri untuk mengadakan presentasi khusus PTBS. Seperti itu. Karena memang sudah niatnya mereka dari rumah adalah ingin menghadiri tentang A, di dalamnya ada B, ada C. Mereka tidak akan fokus ke situ. Mereka tetap fokusnya di acara yang utama. Jadi acara tambahan itu mereka nggak akan fokus lagi. Jadi mereka biasanya udah mulai mundur satu-satu pulang. Seperti itu, Bu. Walaupun kita udah nyelip-nyelip di tengah nih jamnya, mereka tidak akan fokus. Makanya kalau walaupun pakai quick plan ya. Iya, maupun pakai quick plan, Bu, tetap fokus mereka itu adalah di acara utama. Di acara utama undangan itu. Makanya lebih baik saran saya sih ibu mengadakan acara khusus tersendiri. Toh orang-orang itu memang sedang berupaya untuk keluar dari riba kan. Nah, setelah orang itu selesai, hari keesokannya ibu buatlah acara yang khusus untuk PTBS. 1 hari, 2 hari setelah itu ibu buat acara itu masih nyambung. Tapi sudah tidak ada orang moderator dari sana, dari yang apa namanya, dari tim yang mengadakan acara itu dulu. Gitu. Karena kalau masih ada mereka itu pasti akan beda, Bu. Pasti akan beda. Seperti itu, Bu, kalau saran saya. Karena saya pernah seperti itu dan hasilnya zonk. Hasilnya Gitu zonk. ya. Karena mereka Oke. mereka sudah fokus pada acara utama. Seperti apalagi kita nebeng di pengajian nggak jadi. Kita nebeng di pengajian apalagi ya nggak jadi, Bu, karena mereka sudah mereka inginnya ini ya, inginnya adalah ngaji gitu kan. Kita masuk tentang bisnis tentang apa nggak masuk, kerja Terus kerasnya lebih lagi. Terus berarti quick plan apa ini yang cepat gitu ya, yang tek butuh waktu mungkin 10 menit untuk presentasi itu lebih bagusnya dipakai untuk apa ya? Di acara apa? Ya. Atau pribadi-pribadi. Kalau quick plan itu bisa, Bu, bisa untuk banyak orang bisa, untuk one on one juga bisa. Jadi yang penting orang yang kita ajak bicara ini benar-benar undangannya ibu gitu loh. Fokus ibu nih yang saya akan menjelaskan ini gitu. Jadi ibu bisa 2, 3 orang, 5 orang, 10 orang dengan quick plan pun bisa. Yang penting ibu sudah tahu need mereka dulu. Need mereka ibu sudah tahu dulu. Jadi jangan langsung bercerita quick plan sebelum ibu tahu need mereka. Kalau memang mau mengumpulkan orang itu biasanya yang mengumpulkan itu seumpamanya gini, ibu adalah mitra saya seumpamanya. Ibu sudah mengundang orang-orang yang ibu kenal kan, yang ibu kenal. Saya mengundang Bu Eni adalah beliau ini lagi pusing nih terlilit hutang. Ibu juga mengundang lagi Bu Puji. Bu Puji ini ternyata beliau ini sakit asam urat. Ibu mengundang lagi Bu Beni. Ternyata Bu Beni ini ternyata beliau ini mengeluh yang namanya
kesehatan juga. Nah, orang-orang ini kan campur nih Bu, ya nggak? Yang Ibu undang ini kan campur nih. Ada yang memang butuh bisnis, butuh penghasilan tambahan karena beliau terlilit utang. Ada juga yang masalah kesehatan. Nah, kalau Ibu sudah tahu itu, pada saat mengundang, yang mengundang ini setidaknya sudah tahu yang namanya apa tujuan mereka Ibu undang. Yang mengundang ini, apa tujuannya diundang ke sini? Diundang ke Ibu tadi mau mengadakan quick plan. Jadi yang mengundang ini sudah paham, oh si ini butuh ini, si ini butuh ini gitu. Jadi pada saat Ibu quick plan, nggak sia-sia. Tapi kalau Ibu quick plan, Ibu belum paham yang Ibu undang ini orang orang yang seperti apa, butuhnya apa. Kadang mereka bengong doang, Bu. Bingung. Makanya pada saat mau mengundang orang, tim kita yang mengundang, kan kadang bukan kita yang mengundang sendiri ya, tim kita yang mengundang itu benar-benar mereka juga mengundangnya sudah paham siapa yang akan kita undang. Makanya pada saat mengundang pun harus gali dulu kebutuhan beliau. Oh, saya ini seperti ini butuhnya. Oh, si ini butuh ini kebutuhannya. Jadi seperti itu. Jadi tidak asal mengundang orang. Jadi orang yang kita undang ini benar-benar oh tepat nih. Pada saat iklan kan kita menjelaskan juga produk dong. Kita juga mengenalkan juga yang namanya peluang usaha. Nah, itu bisa masuk ke semua. Orang sakit bisa masuk, orang sehat butuh uang juga masuk, orang yang butuh pekerjaan juga masuk. Seperti itu, Bu. Kalau saran saya, mungkin nanti ada saran lain dari leader-leader lain. Oke, terima kasih Bu Retno. Oke, sami-sami Bu, sehat selalu. Oke, amin. Baik, masih ada yang lain untuk bertanya, kami persilakan. Masih ditunggu. Alhamdulillah udah canggih-canggih, Bu. SSW sudah sering ikut net. Nah, saya yakin yang rajin ikut net setiap selesai NBT ya, itu selesai seminar ada NBT, ada juga net, ada juga training setiap hari Senin. Pasti sudah hebat-hebat ya. Karena luar biasa nih SSW bisa closing yang namanya paket 5 priority. Nah, Alhamdulillah. keluarga ya Bu Elmi ya. Makanya sangat luar biasa. Ini ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Abi dan Umi sebagai founder kita, ini sangat luar biasa. Makanya Bapak Ibu jangan ragu untuk mempraktekannya. Karena memang ini kita tuh dipermudah untuk menjalankan bisnis PTBS. Ya, sangat luar biasa. Ini ada yang mau bertanya nih, Bu Retno. Oke. Dari Nih Bu Retno, Assalamualaikum Bu Retno, maaf saya ingin bertanya, katanya ini dari SSW mana, tidak menyertakan SSW-nya Bu Retno, ini di kolom chat. Ya. Apa Bu pertanyaannya? Apabila ada seperti arisan keluarga, itu cara tepatnya kita prospek seperti apa Bu? Itu. Oke. Dengan Ibu siapa? Dengan Bu siapa tadi? Saya Bu Retno, Bu Nina. Maaf Oh, Bu sudah Nina dari menampakkan SSW diri. 23, Bu Retno. Maaf ya. Ya. Makasih, maaf. Masya Sudah Allah, menampakkan Bu diri. Nina, ini leader hebat ini. Masya Allah. Assalamualaikum Bu Nina. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nina, ini mah ngetes saya ya. Ya udah nggak apa-apa dites. Enggak ada maksud apa-apa, enggak apa-apa. Siapa Bu tahu Nina, berbeda. sama seperti pertanyaan Bu Nurik, Bu Nina. Jadi kalau kita presentasi di acara lain, ibaratnya kita nebeng lah ya, bahasa kasarannya kita nebeng. Ada acara pengajian, ada acara arisan gitu ya. Kita masuk tuh mengenalkan PTB. Sebenarnya sah-sah aja, tapi kebanyakan orang-orang itu melangkahkan kakinya dari rumah menuju ke tempat acara itu adalah sesuai dengan undangannya.
Jadi mereka akan fokus pada acara utama. Pada saat kita masuk menjelaskan tentang acara yang tidak ada di undangan, itu terkadang mereka nggak akan fokus. Justru mereka akan menyepelekan. Ada kalanya malah mereka bubar pulang seperti itu. Kalaupun ada yang masih duduk, ya karena menghargai kita aja mungkin sebagai apa namanya, bisa jadi sebagai tuan rumah, bisa jadi sebagai apa namanya keluarga yang memang keluarga yang dipandang. Tapi diingat kembali tujuan mereka datang ke sana adalah untuk arisan. Jadi kalau ada informasi tentang hal lain itu rata-rata mereka nggak akan fokus. Jadi sayang Bu, mendingan Ibu undang mereka untuk presentasi sambil merujak. Atau gini, undangannya Ibu bedain, Ibu undangannya bikin menarik. Undangan khusus ya, khusus untuk PTB, tapi undangannya bikin menarik. Sebenarnya home sharing belajar peluang usaha sambil rujakan. Nah, rujakannya kan di belakang, tapi mengenal usahanya itu di depan. Peluang usahanya itu di depan. Nah, atau sosialisasi produk kecantikan sambil ngerujak, itu boleh. Jadi ketimbang ibu nebeng di acara arisan, itu akan beda Bu, hasilnya akan beda. Ya, kalaupun ada closing itu biasanya ya rezeki-rezekian aja. Tapi kalau kita benar-benar fokus kepada penjelasan kita, waktunya emang benar-benar mereka keluar dari rumah itu, bismillah mereka ingin oh dapat peluang usaha. Nah, itu akan beda lagi. Jadi makanya kalau saya ngundang itu saya udah nggak lagi nebeng di acara A, nebeng di acara B, saya nggak Bu. Jadi benar-benar kalaupun nih mitra saya, Bu ini ada acara rapat, ini begini begini, nanti kita ini nggak. Saya bilang mendingan kita ngadain undangan sendiri. Karena ternyata beda hasilnya. Saya buktikan ternyata beda Bu Nina. Jadi kita nggak sayang waktu, nggak sayang tenaga gitu. Jadi kalau saran saya lebih baik ibu bikin undangan tersendiri, jangan dicampur dengan acara-acara apalagi arisan. Karena arisan itu pasti mereka happy dengan hasil arisan, mereka gimana gitu kan. Nah, setelah itu baru nih di hari besoknya, kan ibu udah tahu tuh yang dapat arisan, ibu adakan tuh. Nah, acara home sharing. Lebih bagus seperti itu. Itu saran saya, Bu Nina. Baik, Bu Rina. Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya. Terima Sehat kasih. selalu, Ibuku. Assalamualaikum. Ya. Baik, masih ditunggu untuk mitra yang lainnya untuk bertanya atau calon-calon reseller yang lain yang baru hadir malam ini kami persilakan untuk bertanya kepada Bu Retno, kami persilakan. Mungkin pada masih malu kali Bu Retno mau bertanya. Bukan malu, Bu. Sudah pinter semua. Apalagi ini lagi sedang ngebut-ngebutnya nih ya. Mengejar promo. Nah, ini promo sampai Oktober. Masya Allah, tadi ada pengumuman dari Abi ya. Promo Oktober kita kejar. Ayo Bapak Ibu yang mau raih new ambassador, yang mau meraih star ambassador, makin kenceng larinya ya. Saya juga baru pulang dari Cianjur, nginep di sana. Alhamdulillah, luar biasa. Turun gunung, naik gunung, ya, di situ seru, ya. Makanya ini kita sedang bekerja berlari mengejar waktu, jangan sampai Oktober lewat nih ya. Masya Allah, Insya Allah ada beberapa yang akan new ambassador di tim saya. Bismillah. Mudah-mudahan. Closing berjamaah ya Bu ya. Iya, Uti, biar kita Dan berjamaah beneran ini mah ya. Naik insya panggung. Allah. Ya Amin, Allah. amin, amin. Mangga, mangga. Oh iya, Bapak Ibu, mari kita kirimkan doa bersama-sama untuk leader kita, eh, Umi Hajah Cucu Cuhenda dan Ibu Fatimah, Siti Fatimah yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan kembali, diberikan Amin, ya Rabbal Alamin. ya keluarganya juga diberikan ketabahan
untuk terus memberikan semangat untuk beliau agar beliau sehat kembali, bisa beraktivitas kembali. Mari kita bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih Bapak Ibu. Ayo dilanjut lagi Bu Elmi. Ayo Bapak Ibu, kalau belum apa masih malu apa udah pada pintar semua? Bagaimana nih Bu Retno? Belum ada yang bertanya lagi. Kalau udah gak ada bertanya gini, kita minta testimoni ya, bagaimana leader kita ya. Di sini yang hadir ada banyak. Umi Kolsum Bu Retno boleh tuh. Betul, oh iya benar. Ini Umi Kalsum baru saja raih Big Ambassador. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Umi Kalsum. Selamat Umi. Biasa ya. Kita minta Umi Kalsum untuk testimoninya bagaimana beliau bisa closing paket priority 5, bisa memiliki tim yang solid, bisa memiliki tim yang autopilot ya, beliau bisa memiliki tim yang sangat besar. Ada Umi Kalsum, Assalamualaikum Umi Kalsum. Iya baik Ibu Masya Allah Umi, Retno, Ibu keren Umi. Elmi, wah, luar biasa. Selamat Umi, nular Iya, Umi. sama-sama, Masya Allah luar biasa ini Ibu. Umi Kalsum, bagi ilmunya untuk kita semua ya Umi, mohon Oh bagi. ya siap, sharing-sharing berdasarkan pengalaman saja. Jadi betul sekali saudaraku semua, apa yang disampaikan oleh Ibu Retno ini luar biasa. Ya, jadi betul sekali yang Ibu Retno sampaikan, sesuai dengan tadi juga ada pertanyaan. Saya pengalaman, cerita pengalaman ya, ketika presentasi menjadi sambilan dengan acara tahlilan pernah Bu Retno coba. Tahlilan coba. Ya namanya saya leader ya, diajak sama mitranya ya, saya mengikuti saja. Ya supaya kita trial and error, ya kan kita kan pengen tahu nih. Coba kita presentasi dibarengi dengan acara tahlilan sudah pernah, Bu Retno. Acara dengan pengajian, Majelis Taklim di Kopassus lagi. Ya, saya di Kopassus pernah mengisi pengajian di sana karena memang mitra kita adalah seorang Kabintal Kopassus, pernah juga ke Premier Estate 2 Kodau. Sudah pernah ke sana. Jadi kemudian acara rapat RT pernah juga, ya. Kemudian acara arisan pernah. Jadi kesimpulannya sesuai dengan yang disampaikan dengan Ibu Retno betul, ya. Tidak fokus, ya. Jadi akhirnya saya memiliki kesimpulan idem, ya, sama Ibu Retno, idem, sama ya copy paste, artinya lebih baik kita buat waktu khusus supaya lebih fokus ya. Adapun pengalaman saya pada saat closing 5 priority ya mungkin agak sedikit unik berbeda dengan Ibu Rika yang memang sudah nggak aneh ya. Kalau Bu Rika mah sudah langganan ya kalau Bu Rika. Jadi justru saya mencontek ya ilmu dari Ibu Rika yang memang selalu priority, priority namanya juga sudah ratu priority. Jadi ternyata betul apa yang disampaikan Ibu Retno. Kita di sini jangan menawarkan karena berulang kali Abi Haji Masuri Firmansyah mengatakan Abi tidak pernah ditolak. Kenapa? Karena Abi tidak pernah menawarkan. Tetapi Abi give solution seperti apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Retno. Jadi asal muasalnya pada saat selesai sidang skripsi Bu Retno itu dosen saya batuk-batuk di ruang dosen. Niatnya kita bersama-sama setelah sidang skripsi, yuk kita makan siang bareng yuk di ruang dosen. Ayo Bu, saya bilang begitu. Nah sampai di ruang dosen, Ibu batuk-batuk, dosen saya tersebut batuk-batuk. Saya hanya empati. Ibu kenapa kok batuknya seperti itu? Iya ini saya sudah minum apa aja, enggak ini ya. Masih aja batuk. Saya bilang,
Kalau saya batuk begitu saya minum Bimek. Oh begitu, Bimek itu apa? Sebentar Bu, saya ambil di mobil. Nah Bu Retno, saya ngambil di mobil bukan Bimek doang. Satu kontainer saya bawa Bu. Jadi satu kontainer saya bawa. Langsung saya bukain, langsung saya caranya dibuka Bimeknya, langsung taruh di lidahnya ibu dosen tersebut sampai 2 pil, diminum air hangat. Alhamdulillah ada redaan. Ditambah lagi saya kasih kolagen hangat seperti yang disampaikan oleh Umi Haja Elis Ratnasari. Umi Kalsum kalau batuk minum saja kolagen pakai air hangat, itu yang saya amalkan. Alhamdulillah ya, mulai reda. Nah setelah reda baru beliau bertanya, ini produknya dari mana? Nah ya, jadi sekali lagi saya tidak berjualan, saya tidak menawarkan ya. Saya tidak menawarkan, saya hanya merespon saja. Merespon situasi pada saat itu, ya dosen saya batuk, saya bilang kalau saya batuk pakai Bimek. Nah akhirnya saya tanya lagi, Ibu dosen ada keluhan apa lagi selain batuk? Oh saya ada lambung Kak Sunga. Kalau lambung, kalau saya biasanya pakai susu Evitgo. Yang mana? Saya keluarin dari kontainer ini Bu, susu Evitgo saya selalu pakai, dan juga saya dulu sering vertigo karena radiasi laptop. Kan Ibu sering pakai laptop. Oh iya ya, akhirnya tanpa sadar terkumpullah 14 produk itu Bu Retno. Nggak sadar 14 produk. Ya sudah baiklah. Ya akhirnya beliau bermitra dengan 1 BS ya 2,6. Nah, selanjutnya beliau saya ajak ke seminar di Tebet. Ibu dosen kalau pengen lebih jelas lagi, ayo deh kita ke Tebet. Di sana penjelasannya luar biasa. Nanti saya akan pertemukan. Jadi saya edifikasi Abi dan Umi Haja Elis Ratnasari. Saya edifikasi tentang betapa perlunya kita hadir ke pertemuan. Oh baiklah, walaupun terlambat teman-teman karena beliau ceramah dulu. Nah akhirnya sampai di Tebet sudah NBT ya, tidak lama NBT, disitulah beliau menjelaskan dari penjelasan Umi Haja Elis Ratnasari tentang manfaat priority. Hari itu juga akhirnya beliau masuk paket 15 ya. Keesokan harinya malamnya menginap karena akan ikut acara GSS. Nah, pulang dari acara GSS itulah ya beliau ke Premier Estate 2 Kodau dan akhirnya memutuskan untuk kenapa beliau memutuskan untuk ambil 5 priority? Karena pertanyaan beliau adalah begini. Begini Bu Retno. Bagaimana caranya saya bisa membalap Umi Kalsum? Katanya begitu Bu Retno. Karena Umi Kalsum ini kan murid saya. Kalau bisa mas saya duluan ini luxurinya ya kata Umi Elis Ratnasari. Wah kalau begitu bagus Bu, Ibu pasti bisa membalap Umi Kalsum. Umi Kalsum kan sekarang mobilio, berarti Ibu harus motor ya, harus apa? New Ambassador. Caranya gimana? 5 priority maka tidak ada perlawanan, langsung 5 priority dan langsung dinobatkan menjadi New Ambassador. Ceritanya begitu. Ya, berawal dari PTT. PTT itu pantang tak top. Ya. Pantang nggak ngetop. Jadi masa saya dikalahin sama siswa saya? Betul juga, Bu. Ya, akhirnya beliau hari ini sudah menjadi New Ambassador dan berarti target selanjutnya adalah harus segera ya Star Ambassador karena niatnya kan membalap saya ya. Nah itu jadi itu hanya apa ya luar biasa. Jadi perjalanan itulah yang apa ya itulah apa pertolongan Allah intinya pertolongan Allah dari istiqomahan kita menjalani PTBS ini. Jangan pernah berputus asa, terus berproses, nikmati saja prosesnya, terus belajar ini ilmu-ilmu dari Abi ya, seperti tadi disampaikan oleh Ibu Retno ya, saya terkagum-kagum ya. Tadi pagi Abi Masturi Firmansyah ya menjelaskan di forum yang luar biasa ya, didengar oleh
seluruh leader hebat di PTBS ini. Ya sudah roadmap ini sudah dikeluarkan ya. Jadi banyak sekali orang yang kepingin banget beli buku roadmap. Nah, kita yang sudah ada di PTBS ini, yang sudah ada di SSW, jangan sampai tidak bangga ya. Berada di SSW, harus bangga di SSW dan harus bangga mengikuti semua arahan-arahan dari Abi Haji Masturi Firmansyah. Mungkin itulah Ibu Retno, Ibu Elmi yang luar biasa sedikit sharing pengalaman saya ya, sehingga akhirnya Allah tolong bisa lah ya mencapai Big Ambassador semuanya berkat bimbingan dari founder dan co-founder kita yang luar biasa siang dan malam membimbing kita ya. Mudah-mudahan kita bisa sukses mengikuti jejak beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Retno dan Ibu Elmi. Masya Allah, terima Terima kasih kasih. Umi. Sama-sama. Love you full Umi. Baik Bu Retno, sepertinya nggak ada lagi nih yang bertanya. Iya betul. Luar biasa ya Bu Elmi ya ilmunya dari Umi Kalsum. Karena memang benar sekali Bapak Ibu. Yang penting kita jangan menawarkan. Ya, kalau kita Baik Bu menawar, Retno, saya juga masih banyak belajar nih dari Bu Retno. Alhamdulillah. Terima kasih ilmunya sangat luar biasa Bu Retno. terima kasih sama-sama Ibu. Kita belajar bersama ya. Di sini kita semua nih ya, tadi ada 82 ya. Kita belajar bersama ya Bapak Ibu. Saya tidak mengajarkan tapi kita belajar dengan Abi dan Umi. Saya hanya menyampaikan saja ilmu ini karena terus terang saya juga masih terus belajar. Masih banyak sekali kekurangan, tapi intinya bagaimana kita yakin bisa. Kita yakin dengan kita mau belajar, dengan kita mau merendahkan diri untuk melepaskan jubah kita insya Allah akan mudah menyerap ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Abi Masturi ya. Ya walaupun sedikit-sedikit, karena memang kalau langsung banyak ya memang nggak bisa ya. Udah beda umur, udah beda usia. Tapi intinya selama kita mau menjalankannya sedikit demi sedikit, insya Allah kita akan bisa ya. Apalagi impian kita nih benar-benar impian yang dibesarkan ya. Impiannya itu yang dikuatkan. Kalau saran saya, apa impian Bapak Ibu? Saya ingin lunas hutang, saya ingin membahagiakan keluarga, saya ingin pergi haji setiap tahun bersama keluarga, saya ingin memiliki istana atau tempat tinggal yang apa namanya ya, yang megah gitu ya. Saya ingin punya rezeki yang banyak dan bisa bersedekah untuk banyak anak-anak yatim. Nah, impian-impian ini ayo Bapak Ibu kuatkan dan buang 1000 alasan yang akan menjadikan Bapak Ibu tidak sukses. Cukup kunci satu alasan saja. Bagaimana saya harus raih kesuksesan? Kenapa? Karena di PTBIS ini insya Allah jadi salah satu kendaraan yang tepat untuk Bapak Ibu untuk meraih impian tersebut. Yang penting Bapak Ibu mau menjalankan prosesnya, mau belajar, mau hadir ke pertemuan, ya entah online ataupun offline. Kalau memang Bapak Ibu bekerja dan bekerjanya itu tidak bisa ditinggalkan, hadirlah ke offline, ya apa ke online, ya ke online di PTBS khususnya di SSW ini ada yang namanya seminar secara online di hari Jumat malam. Ada juga produk knowledge untuk ilmu tentang produk, pengetahuan tentang manfaat produk itu diberikan trainingnya di setiap hari Rabu malam ya, tentang bagaimana kita menjalankan bisnis ini, menjadi leadership ya, belajar leadership, bagaimana kita membangun tim, itu kita diajarkan di setiap hari Senin malam ya. Jadi ini sangat biasa Bapak Ibu memberikan solusinya kepada kita. Jadi jangan sampai, aduh saya kerja, aduh saya sibuk, terus jadi alasan. Justru buang alasan itu yang membuat kita tidak sukses. Ya, cukup Bapak Ibu hadir ke pertemuan entah online ataupun offline. Cukup Bapak Ibu, ayo dekatkan leadernya, dekati leadernya, banyak konsultasi, informasi, ya. Setelah itu Bapak Ibu akan mendapatkan banyak ilmu untuk Bapak Ibu raih. Ya salah satunya yang sama-sama kita pelajari barusan adalah bagaimana kita prospek tanpa ditolak. Ternyata ilmunya satu,
yaitu jangan menawarkan, tapi berikanlah solusi. Solusi untuk apa? Solusi untuk kebutuhan calon mitra. Kebutuhan calon mitra, dia butuh keuangan tambahan, dia butuh kesehatan, dia sesuaikan apa yang berikan, apa yang harus kita berikan ke mereka. Jadi sangat luar biasa Bapak Ibu PTBS ini. Jadi jangan sampai Bapak Ibu setelah masuk ke PTBS Bapak Ibu tidak tidak sukses. Sayang, sangat disayangkan. Kenapa? Karena banyak sekali di luar sana orang-orang yang belum kenal PTBS ternyata Bapak Ibu. Makanya saya, Masya Allah, saya kesinilah belum kenal, belum ada Bu informasi tentang PTBS. Masya Allah luar biasa. Ya, jadi kita ini kesempatan banget. Yang penting kita mau melakukan prosesnya, kita mau belajar, kita mau deketi leadernya. Seperti Umi Kalsum sangat luar biasa ya. Hanya dengan ngedengar orang batuk bisa dapat 5 priority Bapak Ibu. Sekarang hitung. Ayo kita belajar hitung. Ya, saya yakin di sini semua butuh uang kan? bukan berarti kita apa-apa uang, tapi kita butuh uang kan? Sekarang kalau closing 5 priority, Bapak Ibu hitung. Satu priority menghasilkan 12.400.000. Kalau kali 5 piro Bapak Ibu? Ya, kalau kali 5 12.400.000 itu jadi berapa? Dengan cara yang sama, bicara yang sama, ilmu yang sama, menghasilkan hasil yang beda. Kalau kita mau belajar. Makanya ayo Bapak Ibu belajar, belajar, belajar. Pada saat kita belajar, benar-benar kita fokus. Pada saat kita belajar, benar-benar jangan berpikir yang lain. Jangan berbicara yang lain. Fokus dengerin, fokus ambil ilmunya. Saya salut dengan Umi Kalsum loh. Umi Kalsum itu setiap hadir ke seminar, setiap ada ada training, selalu menulis. Ya, kalau saya itu orangnya malas nulis. Ya, tapi kalau Umi Kalsum itu bukunya sampai gede banget, itu isinya tulisan semua. Sampai saya tadi aja nanya ke Umi Kalsum ajarin dong saya training ini begini, ini bagaimana gimana. Alhamdulillah, ya, karena memang beliau ini ya nggak salah ya seorang dosen ya, karena memang beliau memang pintar. Nah, sekarang kita banyak belajar ke orang-orang itu. Beliau-beliau ini tuh orang-orang yang pintar. Kalau kita berkeliling, berteman dengan orang-orang pintar, insya Allah kita akan ketularan pintarnya Bapak Ibu. Apalagi kita berteman dengan orang-orang sukses, insya Allah kita akan ketularan sukses. Ya, jadi ini ada calon mitra saya nih yang hadir malam hari ini. Kalau nggak cepet join, rugi ya. Jadi cepet join. Kenapa? Karena memang PTBS ini adalah perusahaan yang sangat luar biasa. Khususnya SSW ini adalah satu perkumpulan yang memang benar-benar bagaimana kita kerjakan secara kekeluargaan. Kita benar-benar mengerjakannya secara gotong royong. Ya, jadi bukan kerja sendiri, capek sendiri, enggak. Kalau di sini satu sukses semua akan sukses. Yang bawah disukseskan, yang atas udah mengikuti. Jadi Bapak Ibu, ini sistemnya sangat luar biasa. Jadi tidak ada kita mikir kapan saya dapat Pajero, bukan. Tapi kapan mitra saya dapat Pajero. Itu bedanya dengan bisnis yang lain. Ya, itu bedanya dengan bisnis yang lain. Bagaimana justru leader itu memikirkan bagaimana mitranya bisa raih kesuksesan. Itu yang membedakan dengan bisnis di luar sana. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bu Elmi, saya ambil saya statement ya. Jadi Ini tolong sepertinya masih ada yang mau bertanya nih, Bu ada. Retno. Oke, Pak silakan. Sukijo yang angkat tangan nih dari SSW 15. Oh, nggih, ya, silahkan. Mbah He. Oke, Mbah, silahkan Mbah. Mau bertanya apa, Mbah? Ini ada Mbah saya ini. Mbah Kijo. Oke, Pak Sukijo mau bertanya? Kayaknya mana nih? Jadi malu. Ini Pak Sukijo ini sangat luar biasa Bu Elmi. Pak Sukijo ini sebentar lagi raih New Ambassador. Mohon doanya ya untuk semua. Masya Allah, keren, Tinggal keren. sedikit lagi raih New Ambassador ya. Jadi kita sedang bantu beliau juga bagaimana beliau segera raih New Ambassador nih. Luar biasa nih. Mbak Kijo ini usianya udah lebih dari 60 tahun Bapak Ibu. Tapi beliau semangatnya semangat 45 ya. Luar biasa beliau ya. Masya Allah. Jadi jangan ragu, jangan malu, jangan menunda. Yang belum join jangan menunda, segera join. Ya,
Yang belum join, segera join. Yang sudah join, segera lakukan prosesnya. Segera lakukan presentasinya. Minimal sehari ke 10 orang saja. Ya, kalau Bapak Ibu lakukan itu secara konsisten, insya Allah, seperti Abi Masturi Firmansyah, bisa punya yang namanya penghasilan, ya, kurang lebih 4 tahun jalankan bisnis PT lebih dari 10 miliar Bapak Ibu. Bisnis apa lagi di Masya Allah. ya? Makanya Bapak Ibu, ayo ini sudah menjadi salah satu kendaraan tepat untuk kita raih Sepertinya Bu Retno sinyalnya kurang bagus. Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita tutup. Dan tadi Alhamdulillah sudah di closing sama Ibu Retno. Umi Kolsum masih ada tambahan? Sudah cukup Ibu Elmi. Sudah cukup. Untuk selanjutnya kita memberikan kesempatan kepada Abi Masturi atau Umi Elis Ratnasari. Barangkali ada tambahan untuk di materi malam ini. Untuk Abi dan Umi kami persilakan.